Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mobil pada rental mobil kode Igniter. Yang pertama, kita buat dulu database rental mobil. Kita buat tabel mobil. Ini ada tabel mobilnya. Di sini ada ID mobil, ID tipe, merek, nomor plat, warna, tahun, harga, status, dan gambar. Untuk yang ID tipe ini mengambil dari ID pada tabel tipe. Jadi kita relasikan ID tipe dengan tipe. Yang kedua, kita buat tipe yang berisikan ID tipe, kode tipe, dan nama tipe. Dan di sini ID tipe diambil oleh mobil tadi. Nah, sekarang kita buat konfigurasi pada res AP full pada mobil. Yang pertama, kita akan meng-get mobil. Get mobil ID sama dengan 0. Maksudnya, jika ID-nya 0 akan masuk ke sini. Base URL asset upload mobil. Maksudnya ini buat menyimpan gambar nanti. Di sini kita mengambil ID mobil, mobil.id tipe alias ID tipe. Ini untuk menjoin dengan tipe nama, tipe.nama, underscore tipe alias tipe, merek, nomor plat, warna, tahun, harga. Nah, if status tersedia, status yang tersedia di sewa. Ini maksudnya statusnya nanti kita bisa memilih disewa atau tersedia. Kemudian kontak base gambar alias gambar. Kita ambil data gambar yang pada ini tadi, base URL ini. This DB form mobil. Jadi select ini berasal dari mobil, kemudian dijoin dengan tipe mobil underscore tipe.id underscore tipe. Ini adalah mengambil ID tipe. Kita return get. Jika salah, maksudnya jika salah ini, jika ID tidak sama dengan 0, maka sama juga akan menampilkan ID mobil, ID tipe alias ID tipe underscore nama tipe alias tipe, merek, nomor plat, warna, tahun, harga, dan status, tersedia, disewa, dan juga gambar. Dari mobil dijoinkan dengan tipe, ID tipe, dan dimana ID mobil sama dengan ID. Nah, ini bedanya di sini. Mereturn ke get. Kemudian kita buat delete mobil. Delete mobil ID, berarti kita menghapus ID ke data mobil, ID mobil dengan ID. Kita return, kemudian data nanti akan terhapus. Dan kita get mobil data
akan menginsert mobil data. Berarti kita insert nanti kita insert data mobil yang akan kita sediakan nanti. Apa saja yang harus diinputkan dengan update mobil. Ini seperti data tadi, kita bisa menginputkan data mobil, tetapi dengan ID tertentu. Jadi kita bisa memilih ID yang akan kita edit. Akan mengupdate ke mobil, data ID mobil dengan ID nanti akan berubah. Kemudian kita buat API-nya yang tadi cuma konfigurasi database untuk API. Sekarang kita API-nya. Jadi sekarang kita di slot model mobil model. Jadi kita lewat tadi yang mobil model ini alias mobil. Pertama kita get ID mobil. Berarti kita nanti ambil ke model tadi yang get, jadi bisa menampilkan mobil, get mobil ini yang tadi bisa menampilkan semua data mobil, dan jika salah nanti akan get mobil ID, berarti hanya ID-nya. Maksud saya nanti bisa mengambil ID-nya dan menampilkan data yang kita pilih ID-nya tadi. Nanti kita, jika mobilnya berstatus true, maka datanya akan tampil. Jika datanya salah, maka data tidak tampil. Kemudian kita buat index delete. Di sini kita delete ID mobil. Jadi jika kita klik delete, kita akan mengambil ID mobil itu dan akan menghapus. Jika ID-nya 0, maka gagal. Dan jika ID-nya lebih dari 0, maka akan terhapus. Maksudnya lebih dari 0, berarti ID-nya ada, maka ID itu akan terhapus. Kemudian jika salah, maka ID itu tidak terdeteksi. Sekarang kita buat yang post. Yang post berarti kita akan memasukkan data. Apa saja data yang akan dimasukkan, yaitu ID tipe ini, merek, nomor plat, warna, tahun, harga, status, dan juga gambar. Jadi nanti kita ID tipe akan mengpost ke ID tipe, merek akan mengpost ke merek, seperti itu. Jika datanya lebih dari 0, maka true, berarti data tersebut akan terbuat. Jika ini salah, maka data tersebut berarti sudah ada, berarti tidak dapat terbuat. Sekarang kita put jatuh atau update. Maka kita ambil yang pertama ID disebut, berarti kita ambil ID dan mengambil ID mobil. Kemudian data yang akan diupdate akan ditampilkan seperti ini: ID tipe, merek, nomor plat, warna, tahun, harga, dan status. Ini akan ditampilkan semuanya, dan kita akan merubah semuanya. Kita bisa merubah sebagian juga sih. Nanti kalau sudah mobil, update mobil data ID, berarti kalau mobil sudah terupdate, datanya akan menghapus ke ID-nya. Kemudian seterusnya true dan data akan terupdate. Sekarang kita buat pada
parafonya. Di sini kita buat dashboard dulu. Yang pertama kita buat seperti ini, seperti yang saya siapkan. Yang pertama kita buat ini title, edit dengan title. Nanti ini titelnya kita isi. Kemudian di sini juga ada titelnya. Sekarang kita buat edit judul, nanti kita isi judulnya, dan ini ada nanti tempat kontennya ya. Yang pertama kita buat mobil controller. Di sini terdapat indeks. Yang pertama adalah indeks. Indeks ini kita mengambil get pada localhost dengan mobil AP mobil yang telah kita buat tadi. Kemudian mobil JSON decode request body, berarti kita merequest data yang ada di AP mobil ini pada get dan bersifat true, maka memberikan view ke mobil ini, dan ini adalah ke view mobil. Kemudian kita buka mobil update.php. Nah, ini adalah mobilnya. Yang pertama kita extend dashboard untuk memanggil dashboard tadi. Kita isikan titelnya, judulnya, dan kita select konten. Dan di sini saya membuat tabel yang berisikan nomor, tipe, merek, nomor plat, warna, tahun, harga, status, dan juga kita buat buttonnya. Kemudian PHP nomor sampai 1, berarti ini nomornya kita mulai dari 1. Kemudian kita forage, mengambil data mobil yang pada indeks tadi, data alias car, berarti mobil tadi kita aliaskan sebagai car. Kemudian kita ambil car tipe, berarti kita mengambil patrol car dan data tipe, yang merek, nomor plat, warna, tahun, harga, dan statusnya. Dan nanti kita juga buat button delete, edit, dan add. Di sini ada mobil delete, mobil update, dan kita buat juga untuk menambah mobil. Sekarang kita buka web.php atau routingnya. Ini route yang pertama menuju ke control index dengan nama mobil control index. Dengan seperti itu, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang telah kita buat tadi. Di sini ada nomor, tipe, merek, nomor plat, warna, tahun, harga, dan status. Di sini sudah tersedia semuanya. Nah, kemudian yang kedua, kita buka lagi controller, function tambah. Di sini saya merequest data tipe, karena untuk mengambil data tipe. Kemudian kita view-nya ke view mobil atau view mobil. Kemudian kita ambil data tipenya. Kemudian buat view mobil, form mobil. Dan kita sini kita extend dashboard, kita buat title, kita buat judul juga, dan konten. Di sini ini adalah
untuk mengecek error ya. Kita cek error di sini. Kalau ada error nanti akan kelihatan. Kemudian form action mobil add, berarti kita akses mobil ke menu add, maksudnya ke control add. Metodenya adalah post crf fill. Kalau tidak ada ini, maka akan tidak ditampilkan atau data tidak tersedia. Sekarang kita buat select dengan nama ID type dan value nya adalah old ID type untuk input data type. Dan di sini saya buat for each untuk menampilkan data type dengan nama type, value nya adalah ID, dan di sini akan menampilkan nama tipenya. Kemudian kita buat merek, ini adalah untuk menginputkan old merek untuk menyimpannya. Di sini ada plat, old plat, warna. Di sini juga sudah saya buat value-nya, tahun, harga, status. Nah, di sini status saya buatkan untuk value-nya seperti ini. Tersedia kosong, kalau tersedia adalah 1, kalau kosong adalah 0. Kemudian kita buat submit untuk menyimpan, dan tipenya reset untuk menghapus semua data. Kemudian kita buka lagi yang webnya, kita tampilkan ini mobil tambah. Berarti nanti kalau kita klik add tadi, maka akan menampilkan form view mobil, ya kan? Soalnya pada kontrol ini tambah ini kita return ke form mobil. Dan kemudian di dalam form mobil tadi sudah juga kita buat untuk menginputkan datanya, dan kita buat road post mobil add mobil controller. Jangan lupa di kontrolnya kita buat add juga. Ini adalah client HTTP post, berarti kita akan mengepost kepada localhost dan mobil AP adalah mobil. Kita masukkan seperti yang ada di data tadi, ID tipenya, mereknya, nama platnya, warnanya, tahunnya, harganya, statusnya, dan gambar. Tapi pada nanti gambarnya ini tidak saya masukkan, karena untuk gambar sendiri saya masih belum bisa menunjukkan gambar, makanya kita tutup saja. Client status akan mereturn ke mobil. Kemudian kita cek pada hasilnya, dan ini kalau kita klik mobil maka seharusnya masuk ke mobil. Nah, akan tampil mobil seperti ini. Sekarang kita isikan data mobilnya. Kita coba lihat. BMW, platnya ini warnanya silver, tahunnya 2019, harganya kita buat 1.500.000, seterusnya tersedia. Sekarang kita simpan, berarti akan masuk ke data pos tadi. Nah, setelah tertambah kita akan buat yang edit. Kita buat yang delete. Jadi pada dashboard tadi ini, ada yang data mobil tadi
di sini kita mobil delete, mengambil controller delete dan mengambil ID mobil. Kemudian pada controllernya delete nya kita ambil dari from delete dari localhost senjata api mobil dan kita ambil ID mobil. Jika statusnya sukses maka akan mereturn ke mobil. Oke, sekarang kita coba delete nya. Sekarang ini kita delete, maka akan terhapus seperti ini ya. Kemudian untuk yang update ini adalah merequest get data mobil sama ID mobil sama dengan ID. Maksudnya ini adalah mengambil ID mobil yang kita pilih tadi nanti. Kemudian kita ke return view update mobil atau mobil. Nah, kalau kita nanti klik update maka akan menampilkan update mobil atau form untuk update mobil. Untuk setelah di dalam form update mobil, untuk menyimpannya kita buat proses atau update proses. Kita ambil ID nya, kita request, kemudian kita update ke rental mobil API mobil. Nah, kita update seperti yang ada tadi, ID mobil sama dengan ID. Maksudnya ini adalah kita tadi kan mengambil ID mobil, berarti yang nanti kita update kita akan masukkan ke ID yang kita ambil tadi, atau di sini adalah ID mobil, dan kita inputkan tipenya, merek, nomor plat, warna, tahun, harga, dan status. Untuk gambar masih belum bisa. Kemudian kalau sukses akan kembali ke mobil. Kemudian kita lihat untuk yang ini mobil. Nah, di sini adalah untuk mengambil controller update tadi, untuk menampilkan ID mobil yang akan di update tadi, maka car di mobil. Kemudian kita buka yang update mobil. Nah, di sini kita extend ke dashboard, kita dengan ganti nama dengan edit data mobil, titiknya ada mobil, ini adalah kontennya. Di sini kita forage data mobil karena kita melakukan data mobil kan. Kemudian untuk actionnya, mobil akan mengambil controller update proses dan mengambil ID mobil untuk di post. Kemudian di sini kita menampilkan ID tipe yang akan ditampilkan dengan nama tipenya. Dan di sini juga kita akan menampilkan mereknya seperti ini, dan juga plat, warnanya, tahunnya juga, dan jangan lupa harga beserta statusnya. Ini kita ambil status dan kita tampilkan status, kemudian kita simpan dan kita buat button simpan dan reset seperti ini ya. Kemudian kita cek pada routingnya.
Untuk routing yang pertama yaitu untuk mengambil update. Untuk update-nya kita kan tadi kita butuh untuk mengambil ID agar bisa menampilkan update. Berarti kita mobil untuk kontrol, kita ambil kontrol update, kemudian kita ambil ID-nya agar bisa menampilkan ID-nya, data yang ada di ID tersebut. Kemudian kalau sudah kita ambil, kita kan perlu untuk mengupdate. Kemudian kita buat route untuk pos mobil. Kita ambil kontrol update proses ID, kita ambil ID juga untuk mengupdate ID tersebut apa saja yang akan dirubah. Kemudian mobil kontrol update proses yaitu, maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita coba yang sedang kita edit, nomor platnya kita tambah ya seperti ini. Nah terusnya kan tadi Jawa kita telah tersedia ya, kemudian kita simpan. Nah maka set data tersebut platnya sudah berubah dan statusnya menjadi tersedia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Indah Novitasari dari kelas I2B absen 25. Di sini saya akan menjelaskan REST API dari rental mobil. Nah, di sini saya membuat folder API dan saya akan menjelaskan yang bagian type. Di type sini terdapat fungsi yaitu use reserver libraries REST controller. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil data REST controller di dalam folder library. Kemudian di sini juga terdapat fungsi get dengan fungsi yaitu public function index underscore get. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan semua data yang terdapat pada REST controller rental mobil. Nah, kemudian terdapat fungsi public index underscore delete. Fungsi ini digunakan untuk menghapus suatu record yang terdapat dalam data REST controller, yaitu rental mobil. Dia menghapusnya berdasarkan ID-nya. Kemudian terdapat fungsi public function index post. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam REST controller. Kemudian terdapat fungsi public index put. Fungsi ini digunakan untuk mengupdate data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian view-nya. View data type. Nah, pada view data type ini menampilkan kode dan nama type-nya dalam bentuk tabel. Nah, kode dan nama ini diambil dari REST controller-nya. Kemudian pada tabel action ini, di sana terdapat button untuk pengambilan, yaitu edit dan delete. Kemudian saya akan menjelaskan di Laravel-nya, Laravel data type. Nah, di sini saya sudah membuat controller berisi type controller. Nah, di sini sama seperti pada sebelumnya, terdapat fungsi index. Fungsi index ini digunakan untuk menampilkan semua data yang terdapat pada reserver. Dia mengambil mengeget dari ini, HTTP localhost rental mobil API type. Kemudian terdapat function tambah dan add. Nah, add ini klien menambahkan, mengepost data ke dalam localhost rental mobil API type. Kemudian ada function delete. Nah, function delete ini juga sama seperti yang sebelumnya.
dia digunakan untuk menghapus suatu record yang terdapat dalam reservoir rental mobil. Dia menghapusnya berdasarkan ID. Kemudian ada fungsi lagi, public function update. Nah, fungsi ini juga sama seperti yang sebelumnya, dia digunakan untuk mengupdate data yang telah diinputkan sebelumnya. Jadi ketika user menambahkan data kemudian ada kesalahan, dia dapat mengubahnya dengan memanfaatkan function update ini. Kemudian di view type-nya sama seperti yang di sebelumnya. Di view type ini cuma menampilkan data, kode, dan nama type-nya. Kemudian dia diberi aksi untuk menghapus dan mengedit. Kemudian saya akan mencoba untuk nge-post dan get dari aplikasi Postman. Nah, ini saya menggunakan function get. Ini function get dengan memanggil link HTTP localhost rental mobil API type. Apakah ketika saya mengeget ini, apakah datanya muncul? Nah, dia menampilkan semua data yang terdapat pada REST API. Kemudian saya akan melakukan post. Kemudian di sini terdapat ID type. Misalnya saya akan menggunakan ID 110, kemudian kode type-nya saya memakai JP, kemudian nama type J. Nah, data berhasil. Kemudian saya akan mengeget lagi apakah datanya masuk. Ya, datanya masuk. Oke, sekarang saya akan melanjutkan melalui webnya. Nah, ini data yang kita masukkan melalui Postman tadi. Di sini saya akan menambahkan data yang sama, tetapi dia dengan versi yang berbeda. Di sini kodenya JPO. Nah, ini datanya sudah masuk. Kemudian saya akan mengubah data ini
Misalnya ini saya ganti chip versi 3. Nah, data berhasil diupdate. Sekarang coba kita delete. Nah, datanya sudah hilang. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.